dengan saya Putri dalam acara UPH News. Dalam laporan berita hari ini, kita akan membahas mengenai fenomena yang sedang terjadi di dalam masyarakat saat ini, yaitu melambungnya harga minyak goreng serta kelangkaan minyak goreng di beberapa wilayah. Hal ini tercermin dari kesusahan masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng, termasuk di pusat perbelanjaan retail modern sekalipun. Halo, perkenalkan nama saya Yuni dan hari ini saya akan membahas mengenai analisis kasus kelangkaan minyak goreng serta harga minyak goreng yang melambung tinggi di pasar. Yang pertama adalah dalam tahap identifikasi. Bisnis.com merupakan versi online dari Harian Bisnis Indonesia sebagai bagian integral dari Big Media. Sebagai navigator bisnis terbesar di Indonesia, platform ini menyajikan berita mengenai keuangan, wawasan pasar, dan juga informasi terkait industri. Lebih dari itu, Bisnis.com juga memperluas cakupannya ke berita politik, isu ekonomi Indonesia, serta urusan internasional. Sebagai turunan dari Harian Bisnis Indonesia, Bisnis.com telah mewarisi tradisi panjang dalam jurnalisme bisnis dan juga ekonomi. Harian Bisnis Indonesia sendiri telah menjadi salah satu surat kabar bisnis dan keuangan terkemuka di Indonesia sejak awal peluncurannya. Misi utama dari Bisnis.com adalah dalam menciptakan berita dan juga analisis yang akurat, terpercaya dan mendalam terkait dinamika pasar, ekonomi, dan juga bisnis. Visi dari platform ini sendiri adalah dalam menjadi sumber informasi utama bagi para pelaku bisnis, investor, pembuat kebijakan dalam pengambilan keputusan dengan dasar yang tepat. Kebijakan editorial dan juga etika jurnalisme yang dipegang teguh oleh Bisnis.com mencerminkan dedikasi platform ini dalam menyajikan berita dan analisis yang tidak hanya informatif dan relevan, namun juga akurat, adil, dan bertanggung jawab. Artikel ini membahas tentang masalah kelangkaan minyak goreng di pusat-pusat perbelanjaan retail modern di Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek. Dalam konteks kebijakan editorial dan etika jurnalisme, artikel ini menunjukkan penerapan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik, penggunaan sumber yang kredibel, penyajian informasi yang akurat dan mendalam, serta komitmen terhadap tanggung jawab sosial adalah beberapa aspek yang membedakan artikel ini dari artikel-artikel dari sumber lain. Artikel ini tidak hanya menyampaikan berita, namun juga mendorong pemahaman yang lebih baik tentang isu sosial ekonomi yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Selanjutnya adalah bagian analisis. Berita tersebut menyoroti beberapa permasalahan utama terkait dengan kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern di Indonesia, yang ringkasannya adalah sebagai berikut. Kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Aprindo yaitu Roy N. Mande disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah terhambatnya pasokan dari distributor ke retail. Masalah distribusi ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk logistik, produksi maupun manajemen stok yang tidak efisien. Lalu permasalahan yang kedua adalah terkait dengan spekulasi harga. Di sini adalah merupakan ulah dari para spekulan yang memanfaatkan situasi ini dengan menahan pasokan untuk menciptakan kelangkaan buatan. Tujuannya ya tentu saja untuk meningkatkan harga dari minyak goreng di pasar dan untuk meraup keuntungan yang demikian besar dari kenaikan harga tersebut. Sehingga hal ini tentu saja berdampak pada peningkatan harga minyak goreng baik yang curah maupun dalam kemasan. Kenaikan harga ini memberikan tekanan ekonomi pada konsumen, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Adanya distributor yang dengan sengaja menimbun minyak goreng untuk menciptakan kelangkaan dan meningkatkan harga menjadikan situasi ini semakin buruk. Praktik ini tidak etis dan juga merugikan kepentingan publik. Pemerintah melalui Menteri Perdagangan yaitu Muhammad Lutfi telah mengambil beberapa langkah strategis. Yang pertama adalah peningkatan pasokan minyak goreng dan memastikan produsen dan distributor melaporkan peningkatan produksi yang telah mencapai 371 juta liter minyak goreng. Selanjutnya adalah dengan menetapkan harga eceran tertinggi dan menjaga stok untuk kebutuhan dalam negeri, di mana saat ini stoknya adalah mencapai 500.000 ton yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga 2 bulan ke depan. Hal ini memiliki dampak sosial ekonomi. Yang pertama tentu saja adalah terkait peningkatan harga bagi konsumen yang tentu saja membebani konsumen. Selanjutnya juga spekulasi harga sehingga ini meningkatkan inflasi untuk produk kebutuhan pokok lainnya.
Lalu yang ketiga adalah terkait tanggapan pemerintah terhadap krisis ini secara efektif dan juga respon yang cepat dalam menghadapi manipulasi pasar untuk menjaga kestabilan ekonomi dan melindungi konsumen. Kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern merupakan fenomena kompleks yang disebabkan oleh kombinasi dari praktik distribusi yang tidak efisien dan tindakan spekulatif oleh beberapa pihak. Selanjutnya adalah terkait evaluasi. Yang pertama, kita akan melihat evaluasi dari segi dinamika pasar dan juga perilaku spekulatif. Yang pertama, spekulasi dan juga penimbunan. Kasus ini mengungkapkan bagaimana perilaku spekulatif termasuk penimbunan oleh beberapa distributor mengganggu pasokan barang kebutuhan pokok dan mempengaruhi harga pasar. Ini menunjukkan kerentanan pasar terhadap manipulasi dan pentingnya pengawasan pasar yang efektif. Lalu yang kedua adalah terkait respon pasar terhadap kebijakan yang ada, yaitu terkait kebijakan HET dan antisipasi terhadap keputusan pemerintah yang mencerminkan kompleksitas interaksi antara kebijakan pemerintah dan juga dinamika pasar. Lalu yang kedua adalah dari segi kebijakan pemerintah dan juga implementasinya. Yang pertama adalah kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO. Implementasinya ini bertujuan untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di pasar domestik dengan harga terjangkau, menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan penegakan dan juga pemantauannya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan penerapan dan juga pengawasan HET. Meskipun HET ini dimaksudkan untuk menstabilkan harga, namun efektivitasnya ini juga tergantung pada pemantauan yang ketat di pasar. Lalu yang selanjutnya adalah dari segi dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama adalah tekanan inflasi. Kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga ini berpotensi menyebabkan inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli dari masyarakat, khususnya mereka yang berada di segmen ekonomi yang menengah ke bawah. Kemudian yang kedua adalah terkait ketidakpuasan masyarakat. Kelangkaan dan juga kenaikan harga minyak goreng tentu saja menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang memperlihatkan pentingnya akses terhadap barang kebutuhan pokok dengan harga yang stabil dan juga terjangkau. Lalu selanjutnya adalah dari segi saran untuk penanganan masalah. Yang pertama adalah dengan penguatan pengawasan pasar, yaitu dengan meningkatkan pengawasan terhadap praktik distribusi dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan DMO maupun HET yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah dengan meningkatkan transparansi dalam kebijakan dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat terkait langkah-langkah yang diambil untuk menghindari kelangkaan. Kasus ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara pemerintah, industri, dan juga semua pihak dalam mengatasi tantangan yang ada di pasar barang kebutuhan pokok. Melalui peningkatan pengawasan, kebijakan yang efektif dan juga komunikasi yang transparan dapat dilakukan upaya untuk mencegah terjadinya kelangkaan serupa di masa depan dan memastikan stabilitas harga untuk kebutuhan pokok masyarakat. Halo, nama saya Arif. Saya akan menjelaskan tentang klaim. Untuk dapat menentukan klaim-klaim pada suatu kasus, kita harus dapat berpikir secara kritis, yaitu terdapat beberapa jenis klaim atau proposisi atau pernyataan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah klaim faktual. Dikatakan sebuah klaim adalah faktual jika mengatakan apa yang ada. Contohnya, keterbatasan pasokan minyak goreng itu juga terjadi di sebagian wilayah Jabodetabek. Yang kedua, kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klaim nilai. Sebuah klaim disebut klaim nilai jika mengatakan apa yang seharusnya atau menetapkan nilai positif atau negatif pada suatu benda atau hal. Contohnya, langkah itu dilakukan untuk mengurangi praktik penimbunan yang dilakukan sebagian distributor nakal. Yang ketiga, klaim subjektif. Suatu klaim disebut klaim subjektif jika kebenaran atau ketidakbenarannya bergantung pada apa yang dipikirkan, dipercayai, atau dirasakan oleh seseorang atau suatu kelompok. Suatu klaim subjektif mengacu pada kriteria standar pribadi. Contohnya, stok itu, kata Luffy, dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga 2 bulan mendatang atau saat lebaran nanti. Contoh yang kedua, mereka itu sekarang sedang mencari untung dalam kesempitan. Mereka itu ingin agar saya mencabut HET, terus mereka membanjiri minyak goreng. Berikutnya,
Klaim objektif. Dikatakan klaim objektif karena tidak subjektif. Sebuah klaim objektif mengacu pada kriteria standar impersonal. Contohnya, berdasarkan sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kemendak, harga minyak goreng curah masih tertahan tinggi di angka 16.000 per liter pada Senin 7 Maret 2022. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka 16.600, yaitu mengalami kenaikan 0,61% dari posisi 16.500 pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022. Berikutnya, klaim kabur. Dikatakan klaim kabur jika terlalu banyak cara untuk memahami atau menafsirkannya dan tidak jelas mana yang dimaksudkan oleh pembicara. Contohnya, orang sedang berspekulasi bahwa pemerintah akan mencabut HET yang tidak akan saya cabut, dan kita punya minyak yang sangat banyak. Kita tahu minyaknya sekarang di mana. Kalau mereka tidak keluarkan, akan kami tidak tegas. Dikatakan kabur karena tidak jelas siapa yang memiliki hak mencabut HET, dan juga kabur karena disampaikan minyak lagi langka, namun disebutkan punya banyak minyak, dan juga dikarenakan terdapat salah tulis pada kata tidak yang seharusnya adalah tindak. Yang terakhir adalah klaim ambigu. Kekaburan yang melibatkan dua makna atau lebih dalam suatu klaim disebut ambiguitas. Contohnya, saat ini pasokan sedang dilancarkan oleh pemerintah. Kita sudah dapat informasi kemarin itu per Senin 7 Maret 2022, produsen dan distributor melaporkan produksi minyak goreng murah sudah menyentuh di angka 371 juta liter. Dikatakan ambigu dikarenakan tidak terdapat kejelasan informasi apa yang ingin disampaikan. Apakah informasi kelancaran pasokan pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 atau pada tanggal 7 Maret 2022, produsen dan distributor melaporkan produksi minyak goreng. Terima kasih. Perkenalkan, saya Didianira. Saya akan menjelaskan tentang argumen utama dari kasus minyak goreng menjadi langka. Lalu, apa penyebabnya? Argumen utama dari kasus ini penyebabnya adalah bahwa tindakan para spekulan dan distributor yang nakal telah menyebabkan terhambatnya pasokan minyak goreng, yang akhirnya terjadi peningkatan harga minyak goreng di tengah masyarakat. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Association Pengusaha Retail Indonesia menyarankan pemerintah untuk menerapkan standar harga eceran tertinggi atau HET pada Badan Kemasan Minyak Goreng Murah hasil Domestic Market Arbitration atau DMO sebagai langkah untuk mulai praktik penimbunan dan memperbaiki kelangkaan minyak goreng di pasaran. Saat ini, pemerintah sedang berupaya mempercepat pasokan minyak goreng dan memulihkan produk minyak goreng murah untuk menekankan gejolak harga di tengah masyarakat. Dengan demikian, argumen utama dari kasus ini adalah bahwa perlunya campur tangan pemerintah dalam mengatur pasokan dan harga minyak goreng, gunanya melindungi kepentingan konsumen dan memastikan ketersediaan produk tersebut di pasar. Perkenalkan, nama saya Felita. Saya akan menjelaskan soal 5 pola deduktif spesifik mengenai kelangkaan minyak goreng. Yang pertama yaitu pengaruh pasokan. Jika terjadi kelangkaan minyak goreng di pusat perbelanjaan retail modern, maka kemungkinan terhambatnya pasokan dari distributor serta pula para spekulan. Kelangkaan itu disebabkan karena pasokan dari distributor yang terhambat akibat ulah spekulan yang membuat harga di tengah masyarakat tertahan tinggi sejak akhir tahun lalu. Yang kedua yaitu permintaan yang tinggi. Jika minyak goreng menjadi langka, maka kemungkinan besar ada peningkatan permintaan yang signifikan. Yang kedua, jika masyarakat mulai memburu minyak goreng dalam jumlah besar, maka minyak goreng akan menjadi langka di pasaran. Yang ketiga yaitu kenaikan harga. Jika pasokan minyak goreng menurun, maka harga minyak goreng akan cenderung naik karena permintaan yang tertinggi. Jika minyak goreng menjadi langka, maka harga minyak goreng kemungkinan akan meningkat. Yang keempat yaitu dampak terhadap konsumen. Jika minyak goreng langka, maka konsumen akan mulai beralih ke alternatif lain untuk mengurangi konsumsi minyak goreng. Jika minyak goreng harganya tetap naik signifikan, maka konsumen dengan pendapatan rendah mungkin akan kesulitan membelinya. Yang kelima yaitu upaya penanggulangan. Jika terjadi peningkatan harga yang
minyak goreng yang signifikan, maka pemerintah bisa saja melakukan intervensi harga atau mengatur distribusi untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga. Jika terjadi kelangkaan minyak goreng, pemerintah mungkin akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut, seperti impor minyak goreng dan dari negara lain. Terima kasih. Halo semuanya, saya akan menjelaskan mengenai kesesatan berpikir informal yang ada pada berita minyak goreng menjadi langka, apa penyebabnya. Ada dua kesesatan berpikir informal yang akan kami bahas, yaitu satu, kesesatan berpikir relevansi dan kesesatan berpikir presumsi. Yang pertama, kesesatan berpikir relevansi. Kesesatan berpikir relevansi berarti premisnya secara logis tidak relevan untuk kesimpulan. Ada 8 kesesatan relevansi sebagai berikut ini. Tidak semua kesesatan berpikir relevansi ini ada pada berita yang tadi kita bahas. Yang pertama yang kita bisa temukan kesesatan relevansi pada berita ini adalah argumentum ad baculum, appeal to force. Dalam hal ini ada pernyataan yang menyerang ataupun memaksa seseorang untuk bisa melakukan sesuatu. Mari kita lihat pernyataan Bapak Muhammad Lutfi berikut ini. Silakan fokus pada bagian yang diwarna merah. Kita tahu minyaknya di mana. Kalau mereka tidak mau keluarkan, akan kami tindak tegas. Ada ancaman di situ, dan itu adalah appeal to force. Berarti salah satu kesesatan argumentum ad baculum ada pada pernyataan Bapak Menteri berikut. Selanjutnya kita akan melihat adanya kesesatan relevansi pada berita berupa argumentum ad hominem, attack the person, menyerang orangnya, bukan menyerang argumennya, tetapi menyerang pada orangnya. Mari kita lihat pernyataan sekali lagi Bapak Menteri Perdagangan berikut ini. Fokus pada bagian yang berwarna merah. Sekarang mereka sedang mencari untung dalam kesempitan. Pak Menteri pada statement ini memberikan label pada orang tersebut, yaitu para distributor nakal, bahwa mereka sedang mencari untung dalam kesempitan. Jadi yang diserang adalah sifat pribadinya. Kesesatan relevansi yang semacam ini disebut sebagai argumentum ad hominem. Kesesatan relevansi selanjutnya adalah argumentum ad verecondiam, tidak memiliki kredibilitas. Mari kita lihat pernyataan Bapak Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Bapak Roy Mandey. Kita fokus pada bagian yang berwarna biru. Di sini terlihat bahwa Pak Roy menggunakan suatu argumen dengan menggunakan bukti bahwa produsen dan distributor melaporkan produksi minyak goreng telah mencapai angka 371 juta liter. Lalu Pak Roy menyimpulkan bahwa dengan adanya fakta tersebut, harga minyak goreng akan bisa stabil selanjutnya. Nah, pernyataan ini sebenarnya tidak didukung dengan bukti yang cukup atau kompeten. Ada bias di dalamnya, ada prasangka yang bisa menyebabkan adanya misinformasi, sehingga pernyataan ini termasuk dalam argumentum ad verecondiam yang tidak memiliki kredibilitas. Kesesatan relevansi selanjutnya adalah ignoratio elenchi, kesimpulan tidak relevan atau argumen meleset. Mari kita perhatikan pernyataan berikut. Spekulasi bahwa dengan distributor menahan pasokan minyak goreng hasil DMO, maka akan terjadi HET diturunkan atau dicabut. Nah, dalam hal ini tidak terjadi, berarti simpulannya tidak terbukti. Ignoratio elenchi terjadi pada kesesatan berpikir yang muncul pada pernyataan ini. Yang terakhir adalah argumen bayangan atau strawman. Kami melihat adanya argumen bayangan yang sifatnya mendistorsi argumen lawan dan menghancurkan argumen terdistorsi tersebut melalui pernyataan Bapak Menteri Perdagangan berikut ini. Mari fokus pada bagian yang berwarna biru. Stok itu, kata Lutfi, dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga 2 bulan mendatang atau saat lebaran nanti. Statement ini mendistorsi atau menghancurkan argumen yang dibangun oleh para distributor bahwa HET akan dicabut. Karena apa? Karena minyak sebenarnya langka. Nah, Pak Lutfi menghancurkannya dengan cara menyatakan bahwa minyaknya masih banyak dan masih tersedia hingga 2 bulan mendatang. Demikianlah kesesatan relevansi yang kita temukan pada berita ini. Selanjutnya kita akan bahas kesesatan berpikir, kesesatan presumsi. Berbeda dengan kesesatan relevansi, kesesatan presumsi berasal dari keyakinan pribadi, stereotip atau informasi yang tidak relevan. Ada 3 macam kesesatan presumsi sebagai berikut.
Dalam berita kita menemukan ketiga-tiganya. Mari kita ulas satu persatu dari kesesatan-kesesatan tersebut. Yang pertama adalah non causa pro causa, berasumsi tidak benar tentang sebabnya. Jadi di dalam hal ini akibatnya adalah akibat imajiner yang kita bayangkan sendiri yang belum tentu tepat. Mari kita lihat pernyataan berikut. Ada dua, X dan Y. Dalam hal ini, X adalah harga minyak nabati di pasar dunia melonjak sejak awal tahun. Ini adalah penyebabnya. Akibatnya, nantinya diharapkan pemerintah bakal mencabut ketentuan HET. Nah, pemerintah bakal mencabut ketentuan HET ini adalah suatu anggapan imajiner yang akan terjadi akibat X. Belum tentu akan terjadi. Inilah yang disebut dengan false cause atau kesesatan preasumsi non causa pro causa. Kesesatan preasumsi yang kedua adalah post hoc ergo propter hoc, bahwa suatu hal yang terjadi secara berurutan berarti kejadian sebelum menyebabkan kejadian sesudahnya. Mari kita lihat pernyataan berikut. Ada dua juga, X dan Y. X apakah menyebabkan Y karena X terjadi sebelum Y? Mari kita lihat. X, distributor menahan pasokan minyak goreng hasil DMO. Y menyebabkan harga komoditas strategis itu tertahan tinggi hingga akhir pekan ini. Nah, apakah X yang menyebabkan Y hanya karena yang terjadinya berurutan? Tidak, karena banyak sekali faktor-faktor lain juga terjadi akibat itu. Salah satunya distributor nakal, tapi hal yang lain juga bisa, karena mungkin pemerintah masih wait and see. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa X pasti menyebabkan Y hanya karena terjadinya berurutan. Hati-hati dengan kesesatan berpikir preasumsi yang ini. Kesesatan berpikir preasumsi yang terakhir adalah Clarence-Littin, di mana kita menggunakan jika maka, tapi kaitan antara jika dan maka itu sangat lemah. Mari kita lihat pernyataan Pak Roy berikut. Dengan mencantumkan HET X, maka masyarakat akan ikut mengawasi pasokan minyak goreng murah itu Y. Nah, apakah X, pencantuman HET, menyebabkan masyarakat melakukan pengawasan? Tidak cukup kuat alasannya. Maka dari itu, kesesatan berpikir ini disebut sebagai kesesatan berpikir preasumsi Clarence-Littin. Demikian beberapa kesesatan berpikir informal yang ada pada berita. Hati-hati sebelum menyimpulkan suatu berita. Terima kasih. Counter argument. Disebutkan di argumen utama bahwa kasus minyak goreng menghilangkan ini merupakan ulah para spekulan atau distributor curang yang sengaja menaikkan harga minyak goreng karena adanya spekulasi dari pemerintah yang akan mencabut harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng. Akibat harga dari minyak nabati di pasar dunia yang sudah melonjak sejak awal tahun 2022. Akibat harga minyak nabati di pasar dunia sudah melonjak sejak awal tahun 2022, terutama dengan terjadinya insiden perang Rusia-Ukraina yang menambah kekhawatiran akan terjadinya kelangkaan minyak nabati di dunia. Di samping ini ada hal lain pula yang memengaruhi seperti misalnya efektivitas HET, oleh karena Ukraina merupakan salah satu negara penghasil minyak nabati yang berbasis bunga matahari, yang mana penempatan HET ini dapat memicu distorsi pasar yang mengakibatkan yang pertama, kekurangan pasokan. Produsen menjadi enggan untuk memproduksi minyak goreng murah oleh karena margin keuntungannya rendah. Yang kedua, penjualan di pasar gelap. Minyak goreng dijual dengan harga di atas HET di luar jalur resmi. Yang ketiga, penimbunan. Para spekulan menimbun minyak goreng untuk dijual dengan harga lebih tinggi di masa depan. Selain disebabkan oleh efektivitas HET, bisa pula dikarenakan oleh adanya peningkatan crude palm oil atau CPO untuk program biodiesel. Program ini dibuat untuk mencampur CPO dalam bentuk fatty acid methyl ester atau FAME dengan bahan bakar minyak atau BBM berjenis solar. Penerapan biodiesel ini bertujuan agar dapat mengurangi jumlah impor BBM dan dapat memberi peningkatan pada devisa negara. Kemudian kaitannya dengan langkanya minyak goreng ialah karena konsumsi CPO untuk biodiesel akan ditingkatkan. Diketahui bahwa pemerintah memulai uji coba biodiesel dengan campuran 40% FAME atau B40 pada Februari tahun 2022. Program B40 ini adalah kelanjutan dari B30 yang sebelumnya telah berhasil dijalankan pemerintah. Demikianlah laporan mengenai situasi terkini terkait fenomena yaitu kenaikan harga minyak goreng.